Shalom saudara-saudara, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Mari kita nikmati pujian Kau Hiasi Hidupku. Semuanya masih semangat kan? Mari kita angkat lagu pujian Ku Diberi Kuasa. Menaklukkan musuh di bawah kaki.
dalam Yesus Tuhan, Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita angkat lagu Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah hampir di penghujung acara Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami Tuhan, agar firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kita dapat dilakukan Tuhan, dan namamu kami sudah berdoa, Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Nah, sebelum memulai firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami ya Bapa dalam ibadah pada hari ini. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Nah, tema pada minggu ini yaitu ketekunan. Dunia ini kan saat ini menawarkan kita segala produk yang instan, cepat, praktis, nah tapi tidak dengan keberhasilan hidup, dimana keberhasilan hidup itu butuh proses. Nah, kita perlu memiliki ketekunan untuk mencapai proses itu dengan hasil yang terbaik, hasil yang memuaskan hati kita. Nah, tekun itu apa sih? Nah, tekun itu adalah keputusan hati kita untuk melakukan sesuatu itu secara bersungguh-sungguh, secara fokus sampai hasil yang kita mau itu tercapai. Nah, orang yang tekun itu tidak pantang menyerah, dia tetap
berlatih gitu kan sampai hasilnya itu tercapai. Nah, kita buka Alkitab kita di Ibrani 10 ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu telah memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Nah, saat ini kita mau bahas 4 poin tentang ketekunan. Yang pertama itu tekun keberanian yang tak tergoyahkan. Nah, kita buka di Kolose 1 ayat 23a. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, dalam bertekun itu kita memerlukan iman, keberanian, serta daya tahan. Ketika kita merasa enggak sanggup ngelewatinya, kayak takut, nah kita harus mau untuk meminta dukungan doa dari keluarga, dari teman-teman kita, nah atau dari saudara-saudara seiman kita. Nah, poin yang kedua adalah tekun membuat kamu kuat. Nah, kita buka di Roma 5 ayat 3-4. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, daya tahan kita tuh akan terlatih jika kita tuh lagi mengalami suatu masalah, suatu tantangan, suatu cobaan. Nah, kesulitan hidup, kayak penderitaan juga. Nah, saat ini tuh terjadi ada 2 pilihan. Yang pertama, kamu tekun atau kamu menyerah. Nah, kalau kamu menyerah, pasti kamu akan merasa kecewa, terpuruk, nah atau bahkan kamu kehilangan pengharapan. Poin yang ketiga ada tekun sebagai kunci keberhasilan. Yuk kita buka di Yakobus 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, tak seorang pun bisa sukses tanpa adanya kerja keras dan usaha. Ya, orang yang sukses tuh pasti mereka tuh berhutang sama ketekunannya sendiri, kerajinannya sendiri. Nah, mungkin kamu udah sering mendengar tentang hal ini ya. Orang yang bertekun akan bertahan dalam situasi apapun. Nah, meski dia jatuh bangun ya kan berkali-kali. Nah, sama aja tuh seperti kita menanam bibit pohon. Nah, kita tidak mengharapkannya dia langsung cepet tumbuh dalam semalam. Nah, kita merawatnya tuh pasti dengan sabar, dengan tekun, dengan memberi pupuk ya kan, menyiram setiap hari ya kan, hingga bibit itu bertumbuh menjadi tunas dan tumbuh menjadi pohon. Lalu kita pohon itu menghasilkan buah. Nah, yang buahnya itu bisa kita nikmati. Poin yang keempat yaitu tekun membawa keselamatan. Nah, yuk kita buka di Matius 24 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, teruslah kita bertekun sama Tuhan, menjaga fokus kita kepada Tuhan. Nah, meskipun banyak kadang pengorbanan yang kita lakukan, nah teruskan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenal Tuhan, selalu mengucap syukur sama Tuhan, membaca firman-Nya, dan usahain kita tuh saat teduh setiap harinya. Nah, kita buka juga di Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, jadi kita mau terus berlatih, terus berusaha untuk tekun dalam seluruh tanggung jawab kita, menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nah, kita mau bertekun. Nah,
firman Tuhan gak saya panjang lebarkan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajari kami untuk terus bertekun Tuhan, menikmati proses yang Engkau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati dan pandangan kita menuju ke Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.